Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fahuwal muhtadi ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك أما بعد معاشر المؤمنين رحمني ورحمكم الله جميعا. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kehidupan ini, menjadikan kita hamba-hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketaatan yang dilakukan oleh seorang hamba merupakan kemuliaan. Ciri-ciri orang yang mulia adalah ketika Allah Subhanahu wa taala kehendaki mereka untuk melakukan ketaatan. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, sebaik-baik nabi dan sebaik-baik rasul. Coba perhatikan baik-baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahqaf ayat 26, walaqad makkannahum fima in makkannahum fihi wa ja'alna lahum sam'an wa absara wa af'idah fama aghna anhum sam'uhum wala absaruhum wala af'idatuhum min syai' idh kanu yajhaduna bi ayatillahi wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Allah berfirman, dan sesungguhnya kami telah meneguhkan kedudukan mereka dalam hal-hal kami belum pernah meneguhkan kedudukanmu, maka kami telah memberikan kepada mereka pendengaran. Perhatikan, Allah Subhanahu wa taala meneguhkan orang-orang yang taat dengan kedudukan yang mulia. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka pendengaran, penglihatan dan hati. Apabila pendengaran dan penglihatan dan hati mereka tidak digunakan, ya, dan mereka mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka mereka diliputi oleh siksa yang dahulu selalu mereka perolok-olok. Makanya kemuliaan terjadi ketika kita memanfaatkan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita untuk ketaatan. Baru kemudian Allah akan memuliakan hambanya. Berarti bahwa kemuliaan seorang terletak pada ibadahnya, pada ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Perhatikan, ini bukan inti yang kita bahas. Ada pembahasan, yaitu di mana pembahasan hari ini kita akan membahas tentang antara berharap kepada Allah dan angan-angan. Jadi lawannya roja itu al-amani. Tahu amani? Ya, orang kalau berharap sama Allah dibuktikan dengan perilakunya, yang mereka kemudian berusaha untuk menjadi semakin baik. Mereka berharap di balik amalnya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan memperbaiki amal salehnya. Kalau orang-orang yang cuma angan-angan, ya, mereka cuma ngomong, saya kepingin baik, saya kepingin taat, saya kepingin hijrah, tapi nggak ada pembuktian sama sekali.
Ini antara ar-raja wal amani. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan ar-raja wal amani mimma yanbaghi anna man raja syai'an istalzama raja'uhu thalathata umur. Ya. Ibnu Rajab mengatakan bahwa orang-orang yang berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, termasuk perkara yang seharusnya diketahui, yaitu jika seseorang berharap sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia harus memenuhi 3 syarat. Apa syaratnya? Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Dalam kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, perkara ini dibuktikan dengan apa? Yang pertama adalah mahabbatu ma yarjuhu, yaitu mencintai apa yang diharapkannya. Ya. Karena apa? Seseorang ketika tidak didasari dengan cinta amalnya, maka kemudian mereka akan melakukan itu, kalau nggak terpaksa ya setengah-setengah. Paham ya? Kalau nggak ada dasaran cinta. Ya. Kemudian yang kedua adalah ketika mereka khaufuhu min fawatihi, khaufuhu, takut atau kita bilang khawatir untuk amalan yang tadi yang diharapkan tadi itu hilang. Ya. Yang ketiga adalah wasa'yuhu fi tahsilihi bihasbil imkan. Sa'yuhu yaitu usaha untuk memperoleh apa yang diharapkannya bihasbil imkan, sesuai kemampuan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Di sini dalil tentang bagaimana seseorang diperintahkan untuk berusaha semampunya. Amin. Ini perkara dalam kita menghadapi yang namanya harapan. Kemudian Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan wa amraja la yuqarinuhu syai'un min dalika fahuwa min babil amani. Harapan, ya, yang tidak dibarengi dengan 3 perkara ini, maka itu disebut dengan angan-angan, alias apa? Kepingin tapi palsu. Ya. Cuman apa? Orang kalau bilang berhayal. Ya. Contoh nih, saya kepingin rumah besar. Ya. Kalau orang bilang hayal, usahanya jalan sendiri. Ya. Kemudian punya anak soleh dan solehah. Ya. Terus kemudian apa? Setelah itu, tapi ujung-ujungnya tidak suhul wala zuat. Ini namanya apa? Angan-angan. Ya persis. Ya. Orang kalau kemudian ditanya lisannya bergerak, kemudian tidak ada praktek dengan mereka melakukan perkara ini, maka itu hanya sekedar angan-angan kosong, ya. Kemudian juga ar-raja syai'un wal amani syai'un akhar.
Sedangkan harapan itu adalah sesuatu yang tersendiri dan angan-angan itu sesuatu yang tersendiri. Faqul rajin khaif wasairu ala tariq idza khafa asra'us sair makhafatal fawat. Subhanallah. Ya. Dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi, disebutkan setiap orang yang berharap pasti dia akan diberikan rasa takut. Jelas? Kenapa? Andaikan ketakutan tersebut menimpa orang yang sedang berjalan, tentu dia akan mempercepat jalannya disebabkan takut kehilangan sesuatu. Kalau dia berharap sama Allah, ditandai dengan apa? Tambah memperbanyak amalnya. Kenapa? Karena takut kalau kemudian ternyata amal-amal yang ada tidak diterima. Maka otomatis dia diem atau tambah taat. Tambah taat. Itu orang yang berharap sebenarnya. Bukan kemudian orang yang berharap kemudian sudahlah tidak diterima. Ya akhi, kalau kemudian adab itu di depan mata kita nyata, nggak bakal kita mengatakan ya sudah. Kalau seandainya Allah membuktikan adabnya jelas depan mata, nggak akan pernah orang mengatakan mau diadab nggak apa-apa. Nggak akan. Kita diadab dengan perkara masalah dunia. Kita bisa mengeluh dengan mengatakan kapan saya bisa lepas dari ini, selesai masalah saya. Kita bisa mengatakan itu dengan berusaha kanan kiri dan panik. Tapi kenapa kita nggak pernah kemudian terkadang memikirkan itu dalam perkara dosa? Jelas. Maka orang-orang yang berharap, yang sebenarnya mereka membuktikan dengan perkara ini. Makanya coba perhatikan baik-baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya tentang Nabi Zakaria. Kenapa? Dalam surat Al-Anbiya ayat 90 Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaba wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Allah berfirman, sesungguhnya mereka, perhatikan para nabi bagaimana berharap, membuktikan dengan apa? Yusari'una fil khairat. Mereka berlomba-lomba, bersegera bukan diem dalam kebaikan. Ketika keyakinan itu sudah kuat dan harapan itu kuat kepada Allah, maka ini yang terjadi. Nambah. Makanya kemudian Abu Darda mengatakan, kata Abu Darda, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala memastikan kepadaku satu sholatku diterima, satu sholat. Padahal Abu Darda ngelakuin satu sholat banyak seumur hidupnya. Sahabat ini Abu Darda al-Ghifari ya, satu sholatku diterima, maka lebih aku cintai daripada aku diberikan dunia dan seisinya. Kenapa ya ikhwah? Bagaimana para sahabat kemudian berharap luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipastikan satu sholat diterima merupakan keberuntungan yang dahsyat. Mereka berpikir dengan cara itu. Bagaimana dengan kita yang kadang-kadang kalau nggak ikhlas gimana? Ya sudah, mau diapain? Aneh. Orang-orang yang kemudian mereka terkadang mengatakan ini harapan, ini amani, ini adalah angan-angan. Orang yang kemudian putus asa sedangkan mengatakan terserah Allah, kalau diadab saya nggak bisa apa-apa. Naudzubillah min dzalik. Ini namanya angan-angan yang kemudian seseorang menambah jauhnya dirinya kepada Allah. Makanya kemudian apa? Pikirannya semakin menggantung dalam perkara ketaatan. Akhirnya tambah putus asa, tambah enggak sholat dan lain sebagainya. Jelas? Kemudian juga wa yad'unana raghaba wa rahaba. Perhatikan orang-orang yang memiliki harapan, mereka kemudian berdoa kepada Allah dengan harap dan cemas. Terjadi enggak ini? Terjadi perkara ini. Ya, wa kanu lana khashiin, dan mereka orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, khusyuk, tunduk. Ya. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Lanjut lagi. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, menggambarkan orang-orang yang memiliki harapan besar di dalam surat Al-Isra ayat 57. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaika alladziina yad'una
wa yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabahu inna 'adzaba rabbika kana mahdura. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 57 menjelaskan orang-orang yang mereka seru itu mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah? Artinya orang yang berharap mereka mencari jalan apa amalan yang semakin menjadikan mereka dekat kepada Allah. Ini bukti harapan. Makanya kemudian apa? Serta disertai dengan mengharapkan rahmat Allah, mengharapkan rahmat dan takut terhadap adabnya. Bahkan Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di mengatakan mereka berlomba-lomba dalam mendekatkan diri kepada Allah. Ini yang dimaksud. Ya. Kenapa? Mereka mengerahkan segala kemampuannya berupa amal-amal soleh yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Ini yang dimaksud cari jalan. Pakai amal soleh dan kepada rahmatnya dan takut akan adabnya. Dalam perkara ini, maka Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di mengatakan dalam sirnya 3 sifat. 3 sifat orang-orang yang kemudian mereka dalam hatinya membuktikan tentang kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harus ada dalam setiap orang mukmin. Enggak boleh hilang salah satunya. Apa itu? Yang pertama adalah sifat al-khauf, rasa takutnya kepada Allah. Nanti saya jelasin masing-masing. Yang kedua adalah ar-raja, yaitu harapan yang tadi saya sebutkan. Kemudian yang ketiga adalah al-mahabbah, rasa cintanya. Ya. Kemudian barang siapa, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, barang siapa yang memiliki 3 sifat ini dengan sempurna, maka sempurnalah segala urusannya. Maka dia apa? Mencapai tujuannya. Disebut hamba-hamba yang saleh. Kalau 3 sifat ini ada dan masing-masing berperan. Jelas ya? Tapi sebaliknya, ya. Dan apabila hatinya kosong dari sifat-sifat ini, maka kebaikan-kebaikan akan pergi darinya hingga dipenuhi dengan berbagai keburukan. Jadi kalau 3 sifat ini hilang, maka hatinya berubah jadi sarang keburukan. Suudon, males, kemudian putus asa, semua keburukan kumpul jamaah dia. Jadi kita tinggal milih, mau kemudian memenuhi perkara dengan 3 perkara ini atau sebaliknya, maka hati kita isinya apa? Isinya berbagai macam keburukan yang membuat kita tambah jauh dan rugi dunia akhirat. Jelas ya ikhwah? Nah, dalam berharap, antara harapan dan rasa takut itu harus imbang. Jelas ya? Antara harapan dan rasa takut harus imbang. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang permasalahan ini ya ikhwah. Bagaimana kemudian seharusnya seseorang berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Coba perhatikan baik-baik. Seorang mukmin ketika melakukan ketaatan, mereka membuktikan harapannya kepada Allah, betul? Oke. Tapi apa efek dari ketaatan yang dipenuhi dengan harapan tadi? Di balik harapannya ada rasa takut. Jadi harapan dan rasa takut berjalan bersamaan. Terkadang ulama menyebutkan ketika harapan disebutkan sendiri, mereka punya peranan sendiri. Tapi kalau disebutkan bersamaan, rasa takut punya peranan bersamaan. Sebagaimana Imam Hasan Al-Basri mengatakan, al-mu'minu, ya, seorang mukmin ya'mal bi ta'ah wa huwa musyfiq wajil khaif, wal fajir ya'mal bil ma'asi wa huwa amin. Perhatikan, seorang mukmin
Ya, ini dinukil dari tafsir Ibnu Katsir surat Al-A'raf ayat 99. Allah dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri, seorang mukmin ketika melakukan ketaatan maka dia dalam keadaan takut akan siksa Allah. Artinya di balik harapan itu, kalau kemudian dia meninggalkan ketaatannya, dia takut ada adab di balik itu. Makanya harapannya disertai rasa takut, sehingga harapannya berjalan sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka berharap rahmat Allah, tapi mereka juga berhati-hati terhadap harapan ini. Jangan sampai harapan ini kemudian kebablasan, sampai ngerasa aman, seakan-akan bahwa mereka bakal masuk surga dengan gampang. Makanya di balik harapan ada rasa takut, dan rasa takut ini yang menjadikan mereka kemudian gemeteran dan menjaga dirinya dalam berharap. Sedangkan sebaliknya, orang fajir, pelaku kemaksiatan, ahli maksiat, mereka ketika melakukan kemaksiatan mereka merasa aman. Merasa aman dari apa? Murka Allah. Makanya kemarin kita bahas, orang yang ketipu mengatakan Allah Maha Pengampun tapi maksiatnya jalan. Kan tobatnya bisa belakangan, ya. Aman nggak dia? Ngerasa aman nggak? Ngerasa aman. Jelas ya. Ini kondisi dan hasil yang terjadi kalau kemudian harapan itu tidak disertai dengan rasa takut. Sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan harapan dan rasa takut kalau berjalan sendiri-sendiri. Perhatikan, harapan ini berjalan dengan baik apabila kita melakukan ketaatan, sehingga kita semakin semangat dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Tapi rasa takut itu harus lebih besar apabila kita dihadapkan dengan kemaksiatan. Jelas? Sehingga menimbulkan kehati-hatian kita dalam perkara menjauhi kemaksiatan tersebut. Sebagaimana juga dikatakan oleh Abdullah ibn Mas'ud, bagaimana kemudian seseorang berpikir tentang kemaksiatan dengan rasa takutnya, ya. Seorang yang beriman yara dunubahu ka'annahu qa'idan tahtal jabal. Seorang yang beriman melihat dosanya seakan-akan dia duduk di bawah gunung. Gunung itu ada kemungkinan apa? Hah? Ada kemungkinan longsor. Betul nggak? Meletus, longsor. Maka apa? Dia siap-siap nggak? Maka dia melihat dosanya, dia nggak akan pernah membedakan mana dosa kecil, mana dosa besar. Jelas? Ada orang kemudian duduk di bawah gunung, gunungnya rawan, kemudian batu kecil paling yang turun. Ada ceritanya? Kecil gede bahaya. Kalau kecil kena kepala, apa yang terjadi? Sakit juga, bisa luka. Paham ya di sini ya? Mereka tidak membedakan dosa kecil dan dosa besar. Ini orang mukmin. Ya khafu yaqa'ala alaih. Dia takut gunungnya menimpa dirinya, hatta kecil. Ya. Kemudian wa ammal fajir, pelaku pendosa, ya. Yara dhunubahu kadubabin yamurru ala anfi. Dia melihat dosanya kayak laler yang lewat di depan hidungnya. Orang kalau lewat di laler depan hidungnya ada panik. Gak ketemu, paling diginiin. Kayak kalau kata diginiin selesai. Gampang berarti. Maka rasa takut ini mereka ketika harapannya lebih besar, maka bisa membuat mereka melupakan dosanya. Na'udzubillah min dzalik. Makanya harus imbang. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dijelaskan di dalam perkataan Ibnu Qayyim al-Jauzi. Ibnu Qayyim al-Jauzi menjelaskan bahwa kalau diibaratkan 3 komponen, cinta, harapan, dan takut. Jelas ya? Ibnu Qayyim mengatakan ketika seseorang berjalan menuju Allah seperti sebuah burung.
Berarti kan burung itu punya 3 komponen penting. Betul nggak? Apa aja? Kalau terbangnya mau benar. Sayapnya 2, satunya kepala. Nggak ada kepalanya ya. Paham ya? Nah, Ibnu Qayyim mengatakan kepalanya ini cinta. Jelas? Sedangkan 2 sayapnya harapan dan rasa takut. Kemudian Ibnu Qayyim mengatakan kalau cintanya nggak ada maka mati itu. Ya. Dia kalau kemudian melakukan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan, kalau nggak ada rasa cinta sama Allah gimana? Habis. Walaupun mereka mengaku harapan dan rasa takutnya ada, nggak akan pernah terjadi. Karena harus didasari dengan rasa cinta. Itu yang terpenting. Kemudian dikatakan juga kalau kemudian cintanya ada, kepalanya ada, tetapi salah satu sayapnya nggak ada, maka dia akan jadi mangsa buruan. Artinya apa? Dia mudah terkena fitnah, syubhat ataupun syahwat. Jelas? Makanya kemudian mereka harus imbang dengan 3 perkara ini, yaitu rasa cinta sebagai kepalanya dan kedua sayapnya adalah rasa takut dan harapan. Sedangkan ya ikhwah, ketika kita bicara harapan, kita nggak lepas dari kemudian bagaimana seseorang rasa takut. Karena di balik harapan yang ada, ketika disertai rasa takut, ketaatan kita kepada Allah berjalan dengan baik. Rasa takut ini ada 3 fase. Ya, saya tahu di sini. Ini sudah. Ketika kita berbicara tentang harapan, jelas kita berharap rahmat dan keutamaan Allah. Nanti kita akan bicara dengan harapan tentang detail. Ketika kita bicara masalah rasa takut, ya, ada 3 step. Step pertama,
perhatikan fasenya. Ini fasenya, ya. Orang yang mereka takut, ketakutan yang pertama atau ketakutan dasar awal kepada Allah membawa kepada apa? Mereka bersemangat melakukan ketaatan. Karena ketakutan ini diiringi dengan apa? Harapan. Paham ya? Mereka melakukan ketaatan, yaitu perkara yang wajib. Makanya saya sebut fardu. Jelas? Dan meninggalkan yang haram. Ini fase pertama. Jelas? Kemudian rasa takutnya bertambah lagi, naik ke fase kedua. Ya. Yang wajib tadi sudah dilakukan, yang haram ditinggalkan, ditambah mereka meninggalkan yang makruh. Kenapa? Karena ini perkara yang dibenci. Kita tahu kalau kita sama manusia, kalau sudah sesuatunya dibenci, sudah alarm. Paham ya? Dibenci. Makanya kalau dibenci sama Allah, mereka semakin takut dengan perkara yang dibenci, maka ditinggalin juga. Dan mereka melakukan, menambahkan dengan sesuatu nafilah atau yang sunnah. Dan yang ketiga, berhati-hati terhadap yang mubah, nggak berlebihan. Kenapa? Karena terkadang dari sini muncul kemaksiatan. Kalau sudah berlebihan lagi rasa takutnya, bahaya. Dan itu yang muharram. Kenapa? Bisa jadi putus asa dan tambah sakit dia. Kenapa? Orang kalau sudah semakin ketakutan, akhirnya apa? Waduh, saya bakal mati. Kalau mati nanti bagaimana kondisinya? Nanti wah percuma, nggak usah amal, nggak usah melakukan kerja. Kenapa? Toh bakal mati, ya semuanya bakal pindah. Ngapain saya harus kerja susah-susah? Ujung-ujungnya ya mati ditinggal. Akhirnya apa? Ini arahnya nih. Ya, dan ini yang disebut dengan muharram, perkara yang haram, tidak boleh melebihi. Cukup yang terbaik adalah di fase yang kedua. Dan tidak boleh mencapai berlebihan terhadap fase yang ketiga. Karena orang yang masuk ke fase yang kesini, maka dia bisa putus asa. Kenapa? Karena rasa takutnya berlebihan dan harapannya hilang. Bayangkan tuh. Tapi kalau kedua, fase kedua ini, pertama dan kedua, rasa takut dan yang diiringi dengan harapan. Dan inilah yang kemudian dikatakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Jelas? Kita masuk ke dalam keutamaan harapan. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, keutamaan harapan adalah ketika seseorang berharap kepada Allah dengan baik, dengan berbaik sangka kepadanya, maka akan terwujud cita-citanya atau harapannya atau apa yang diinginkannya. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya, hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaqulullahu taala ana inda dhanni abdi bi. Aku tergantung prasangka hambaku. Maka ketika seseorang berprasangka baik, maka Allah akan wujudkan prasangka kebaikannya tersebut. Jelas? Kemudian perkara yang kedua, ketika seseorang berharap kepada Allah dengan benar, maka Allah mudahkan jalannya untuk istiqomah di atas amalnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Allah berfirman apa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ya. Sesungguhnya apa? Sesungguhnya pada diri Rasulullah SAW ada suri tauladan yang baik. Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di mengatakan suri tauladan, para ulama usul fiqh mengatakan teladan itu ada dua jenis, teladan kebaikan dan teladan keburukan. Yang dimaksud teladan kebaikan adalah ketika seseorang meniru kehidupan Rasulullah SAW, maka itu teladan kebaikan. Teladan keburukan adalah ketika seseorang meniru yang lain dan menghilafi kehidupan Rasulullah. Ya, meniru manusia yang lain dan menyelisihi kehidupan Rasulullah, itu yang disebut teladan keburukan. Simpel kan? Jadi kalau kemudian kita menghilafi kehidupan Rasulullah, maka buruk. Selesai. Karena kebaikan yang sebenarnya adalah bagaimana apa yang Rasulullah lakukan, itulah kebaikan yang sebenarnya. Makanya Allah mengatakan apa? Uswatun hasanah.
Allah sudah memastikan dengan kata-kata uswatun hasanah. Sudah nggak ada yang lain. Para sahabat bagaimana? Mereka mengikuti Rasulullah SAW. Ketika kemudian ada yang menyelisihinya, maka kemudian mereka dinasihati oleh Rasulullah SAW bahwasanya ini tidak sesuai dengan apa yang Allah ridhoi. Jelas Rasulullah memperingati para sahabatnya dengan perkara-perkara yang menyelisihi. Jelas kan? Ya. Siapa mereka? Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Yang pertama adalah barang siapa yang berharap kepada Allah, berharap ya ikhwan, kepada Allah, dan juga berharap pada hari kiamat, yaitu keselamatannya. Wa dzakarallaha katsira, dan orang-orang yang memperbanyak zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tafsir Abdurrahman As-Sa'di mengatakan, orang yang menginginkan Allah dan hari kiamat, mereka adalah orang-orang yang mengikuti Rasulullah SAW. Hal ini terjadi karena iman yang dimilikinya, rasa takut kepada Allah dan mengharapkan pahala kepadanya. Perhatikan, iman yang dimilikinya, rasa takut kepada Allah dan mengharapkan pahala. Jelas? Dan takut akan siksanya, yang semuanya mendorong untuk meneladani. Paham ya stepnya? Jadi kalau mereka paham tentang masalah rahmat dan pahala, maka mereka berharap di balik ketaatannya kepada Allah keselamatan, dan di balik ketaatannya kepada Allah dijauhkan dari api neraka dan adab, baik dalam perkara perintah ataupun dalam perkara menjauhi larangan. Paham ya? Yang ketiga, orang yang berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan selamat dari siksa Allah Subhanahu wa taala atau api neraka. Ditandai dengan apa? Berhusnudzon. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, saya pernah menyampaikan ini. Rasulullah mengatakan, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzan billahi azza wajalla. Kata Rasulullah SAW mengatakan, janganlah kalian mati kecuali kalian dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka orang yang berbaik sangka kepada Allah, mereka lah yang membawa dirinya kepada husnul khatimah. Sedangkan orang-orang yang berburuk sangka kepada Allah, bahkan sampai akhir hidupnya, Rasulullah nyampe ini 3 hari sebelum meninggal. Kenapa? Karena syaitan terang-terangan menggoda manusia di akhir ajalnya, biar jadi su'ul khatimah. Bayangin, ya, sampai kalau kita bilang nih istilahnya detik-detik terakhir penentuan, itu setan tambah kuat. Kalau digoda berhasil, selesai sudah. Sebagaimana siapa? Abu Talib. Abu Talib digoda nggak? Digoda sampai terakhir, tinggal ngomong la ilaha illallah. Gak susah kan? Tapi subhanallah, lihat bagaimana gigihnya mereka. Karena setan ini bentuknya jin dan manusia. Begitu terakhir gak bisa ngomong, sudah. Makanya lihat finishnya. Makanya dikatakan innamal a'malu bil khawatim. Amalan kita semua, akumulasi amalan kita, bagaimana kita membangun amalan itu tergantung penutupnya. Kalau selama kita membangun ikhlas, kita lakukan karena Allah, kita lakukan sesuai dengan aturan mutaba'ah, maka otomatis Allah buat tutupnya mereka kuat dan gigih dalam melewati kehidupan tersebut. Ya ikhwah, ketika dikatakan man asya ala syai'in mata alaih, barang siapa yang terbiasa terhadap sesuatu, dia akan dimatikan dalam posisi itu. Ada para ulama menjelaskan, tahu kenapa ketika seseorang sakaratul maut, paham ya, dihadapkan dengan rasa sakit yang dahsyat. Kira-kira untuk menopang rasa sakitnya, orang sakit yang kuat itu kira-kira bisa berpikir dengan jernih nggak? Nggak kan? Nah, maka kebiasaannya yang membuat dirinya tenang itu yang dilakukan di posisi rasa sakit itu. Makanya ada orang, na'udzubillah min dzalik, yang nutup hidupnya dengan apa? Dikatakan la ilaha illallah. Ngomong apa? Ini murah, ini kain bagus, ini cocok untukmu, karena biasa dagang. Dia kalau biasa hatinya senang dengan dagang, maka
kemudian sibuk dengan dagang dan melupakan ibadah, Allah bisa jadi tutup dengan dagangan tadi. Naudzubillah min dzalik. Dan terjadi dikisahkan dengan kisah yang sahih, dia mengatakan perkara itu. Bahkan para peminum khamr yang kemudian dia dengan khamrnya dia ngerasa tenang, dan subhanallah ketika dikatakan la ilaha illallah, apa yang terjadi? Berikan aku khamr, ayo kita minum bareng. Dan ini terjadi, makanya dikatakan man asya ala syai'in mata alaih. Dan itu makanya ketika kita biasa membaca Quran, kemudian kita biasa beribadah, berzikir kepada Allah, maka di akhir hidup kita ketika menghadapi rasa sakit, zikir yang keluar. Nah, kenapa orang mukmin dimudahkan perkataan la ilaha illallah? Karena mereka membangun hidupnya dengan itu. Jelas di sini sekarang. Makanya apa yang kita sukain selama hidup kita dan kita terbiasa dengan itu, Allah tutup dengan itu. Maka biasakan diri kita dalam ketaatan supaya kita bisa menggapai husnul khatimah. Insyaallah. Kemudian lanjutkan sedikit. Yang keempat, mereka berbahagia ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka berbahagia, orang-orang yang berharap mereka berbahagia dengan berjumpa dengan Allah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahi la'ati wa huwas samiul alim. Surat Al-Ankabut ayat 5. Ya. Di ayat yang lain apa? Wa man kana yarju liqa rabbih salihah wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Lihat, dibuktikan dengan amal saleh. Kalau yang di sini sesungguhnya waktu yang dijanjikan Allah itu pasti datang, pasti. Orang yang berharap membuktikan dengan amal salehnya. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Coba perhatikan baik-baik. Saya nggak bosan-bosan mengingatkan karena ada sebuah perkataan Al-Imam Qadhi Fudail ibn Iyad, perkataan yang sangat indah. Bagaimana kemudian seseorang mempersiapkan pertemuannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fudail ibn Iyad ketika bertanya kepada seorang tua. Ya, Fudail ibn Iyad merupakan tabi'ut tabi'in. Dia meninggal tahun 187 Hijriah. Ya. Kisah kehidupannya Fudail ibn Iyad luar biasa. Ya. Ketika dia bertemu dengan orang tua, dia bertanya, "Berapa usiamu?" Apa jawaban orang tua itu? 60 tahun. Kenapa? Karena 60 tahun ini usia bukan usia yang main-main. Ya. Itu Allah sudah memberikan kesempatan orang sampai 60 tahun, maka sudah cukup, tidak ada alasan lagi di atas itu. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Bukhari, dikatakan a'darallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta balaghahu 60 sana. Allah memberikan udzur kepada seseorang yang diakhirkan ajalnya sampai usia 60 tahun. Masih dikasih udzur kan? Di atas itu sudah enggak. Ya. Makanya ketika Fudail ibn Iyad bertemu dengan seseorang dan umurnya 60 tahun, maka Fudail ibn Iyad mengatakan, Anda selama 60 tahun berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala dan sebentar lagi akan sampai. Maka dia kaget. Dia tahu yang dimaksud sampai di sini apa? Meninggal. Ya, maka kemudian orang ini mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Karena Rasulullah juga mengatakan dalam hadisnya. Kata Rasulullah, amaru ummati ma baina 60 ila 70. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Ya. Kemudian dia kaget, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian kata Fudail ibn Iyad, engkau faham kalimat itu? Maka kemudian orang tua mengatakan, tolong tafsirkan, jelaskan kepadaku. Kemudian Ibu Fudail mengatakan, innalillah. Ya, artinya kita adalah hamba Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Siapa yang yakin bahwa dia hamba Allah dan dia akan kembali kepada Allah, seharusnya dia menyadari bahwa dirinya akan berdiri di hadapan Allah. Satu. Kemudian siapa yang meyakini hal itu, maka dia harus sadar bahwa dia akan ditanya.
Dan siapa yang meyakini dia akan ditanya, maka dia harus mempersiapkan jawabannya. Ya ikhwah, maka disinilah orang-orang yang berhusnudzon kepada Allah, mereka adalah orang-orang yang mempersiapkan jawabannya dengan amal-amal, yang ketika ditanya mereka memanfaatkan semua pertanyaan itu dengan jawaban yang tepat. Jelas. Kemudian lalu orang tua ini bertanya, lalu bagaimana jalan keluarnya? Dia sudah umur 60. Kata Fudail ibn Iyad, caranya mudah. Pegang kalimat kata-kata ini, insya Allah akan timbul dalam hati kita rasa harapan dan rasa takut bersamaan. Apa kata Fudail ibn Iyad? Tuhsinu fima baqiya yughfaru laka ma madha wa ma baqiya. Fudail ibn Iyad mengatakan, perbaiki sisa hidupmu, maka Allah akan mengampunimu yang telah lalu dan yang sisa. Tapi fa innaka in asa'ta fi ma baqiya ukhitta bima madha wa ma baqiya. Tapi apabila engkau bermaksiat di sisa hidupmu, maka Allah akan menghukummu karena dosamu yang telah lalu dan yang sisa. Akhirnya apa? Hukuman itu salah satunya dalam bentuk dijauhkan dari hidayah. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kita bisa menutup na'udzubillahi min dzalik, na'udzubillahi min dzalik. Maka seorang bisa terkena su'ul khatimah. Maka dari situ ya, tergantung bagaimana kita mensikapi sisa hidup kita ini. Ketaatan yang kita lakukan bisa membawa kepada ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang terakhir adalah seorang akan terhindar dari putus asanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mereka berbaik sangka kepada Allah, ketika mereka berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Muslim, dikatakan, "Lau ya'lamul mu'minu ma indallahi minal uqubah ma tami'a bi jannatihi ahadun." Seandainya, sekiranya seorang mukmin mengetahui siksa yang ada pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya tidak akan pernah seorang mukmin berharap akan surganya, karena begitu takutnya luar biasa. Tapi sebaliknya, laula ya'lamul kafiru ma indallahi min rahmati minar rahmati ma qanata min jannatihi ahadu. Kalau seandainya seorang kafir itu mengetahui rahmat yang ada di sisi Allah, niscaya dia tidak akan pernah putus asa dari surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah sikap kalau kemudian kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun setan akan mengganggu kita terus menerus, tapi Allah juga akan mengampuni kita terus menerus kalau kita tobat. Sebagaimana hadis Rasulullah yang diriwayatkan Imam Ahmad, ya, dan saya kenal Al-Albani, inna iblis qala li rabbih bi izzatika wa jalalik la abrahu ughwiya bani adam ma damatil arwahu fihim. Iblis mengatakan, bayangin, iblis mengatakan dengan memuji Allah, demi kemuliaanmu dan keagunganmu, bi izzatika wa jalalik. Iblis memuji Allah tapi sambil bersumpah, aku senantiasa akan menyesatkan anak Adam selama masih ada ruh di dalam diri mereka. Tapi Allah juga membalaskan kata iblis dengan mengatakan, faqala Allah bi izzati wa jalali, dengan kemuliaanku dan keagunganku, kata Allah, ya, la abrahu o aghfiru lahum mastaghfaruni. Aku akan terus mengampuni mereka selama mereka bertobat kepadaku. Maka perhatikan kata-kata ini, gak ada kata terlambat. Maka berlarilah menuju Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum pintu itu ditutup, dengan kita berharap dalam ketaatan dan takut dikala dihadapkan dengan kemaksiatan, serta semua itu dilandasi dengan rasa cinta kepada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita hidayahnya terus menerus,
dan menjadikan kita hamba-hamba Allah yang istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari murkanya, serta mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menutup hidup kita semua dengan husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.